TikTok dimanapun berada. Tapi selamat tengguna latai, salam sekujut keren dema lempang. Adil kata ino gacur amin kasaruga basengat kajuata. Arus. Ini kapan lagi ya Juhal pakai salam adat ini ya. Kalau bintang tamunya nggak spesial. Karena di sebelah kita berdua ini teman-teman yang udah mungkin ngecek Instagram ya, yang udah lihat postingan kita juga, dan kemarin mungkin juga ngikutin lagi ada pemilihan duta-duta. Wah, ini kita bawa sepasang duta yang baru aja ya, masih baru aja, ini masih anget-angetnya, baru dilantik menjadi duta apa ya? Duta Tambun Bungai? Ya kayaknya. Nanti kita tanya ya. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, kita akan kulik-kulik lagi nih dua orang ini setelah kita kasih satu buah lagu dulu buat teman-teman yang ada di rumah. So jangan kemana-mana, tetap stay tune. Juga sudah ada lagu darinya Ardhito Pramono yang judulnya Superstar. Kayak bintang tamu kita ini ya, superstar banget. Kita langsung kenalan aja, ya enggak? Tapi sebelum itu, aku lupa nih ya mention buat teman-teman TikTok yang ada di rumah. Jadi sebenarnya ada 3 orang yang baru di sini guys. Aku baru ingat ya. Jadi kita punya host baru juga di sini. Ada Kak siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Serlin, bisa dipanggil Serlin. Nah ini ada Kak Selin ya. Jadi buat teman-teman TikTok bakal mungkin beberapa episode ke depan akan ketemu sama Kak Selin ya. Karena kita akan ada perubahan formasi penyiar gitu kan. Jadi kita perlu orang baru guys, supaya kalian juga gak bosan. Tapi kalau sama Juhal jangan bosan, oke? Nah, langsung aja kita kenalan. Ini ada kayaknya yang udah mas-mas ini udah terkenal kita ya. Ladies first, oke. Dengan siapa nih Kak? Boleh kenalan dulu sama teman-teman TikTok. Halo, saya Dela Fitriani, Duta Bawi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah, tahun 2023. Halo Kak Dela. Terus di sebelahnya nih pasangannya? Baik, perkenalkan namaku Doni Misericordias Domini, boleh teman-teman panggil semua Doni. Dan puji Tuhan tahun ini saya diamanahkan untuk menjadi Duta Hatwe Tambun Bungai tahun 2023. Tangan dong. Keren ya bintang tamu kita malam hari ini ya. Dan kalau nggak salah ini bukan kali pertama Doni ya jadi duta pertama dan datang ke TikTok juga ya. Sebelumnya udah pernah ya? Pernah, Kak. Nah ya. Udah. Kalau ada iklan yang lewat ya guys. Jangan saltok ya. Jangan saltok. Nah, Doni dulu kalau nggak salah duta pariwisata ya? Iya. Nah, terus apalagi tuh duta-duta yang pernah diikutin tuh sampai akhirnya sekarang jadi duta Tambun Bungai. Iya, jadi tahun 2021 itu aku pernah nyoba di Bandar dan Sumbu Kurung Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau tahun 2021. Terus juga di Putri Kebudayaan Nusantara Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Terus dari Bandar dan Sumbu Kurung tadi itu naik ke tingkat provinsi di Jagau Bawinyai Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Itu di tahun 2022 dan di 2023 nyoba lagi di Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Dan sekarang di Duta Hatwe Bawi Tambun Bungai tahun 2023. Banyak sekali. Aku pengen highlight ya, dari tahun ke tahun tuh kayak nggak pernah putus gitu. Kayak berlanjut terus kayak ibarat apa ya, masa jabatan tuh ada terus jabatannya kayak gitu ya. Kalau Dela sendiri nih, gimana? Apa ini pertama kalinya atau dulu juga pernah ikut duta-duta? Oh iya, untuk tahun ini ada 2 duta yang saya ikut juga. Yang pertama itu ada kemarin Duta Pariwisata juga. Alhamdulillahnya saya terpilih sebagai Putri Pariwisata Keporit. Dan sekarang nyoba lagi di Duta Bawi Tambun Bungai dan alhamdulillah saya jadi pemenang atau winnernya. Naik masuk gitu. Nah, kalian berdua kan banyak banget ya pengalamannya di pageant di dunia duta gitu ya. Dan sesuai banget nih sama tema kita malam hari ini, ya nggak sih Sil? Apa tuh temanya kita malam ini? Masih ingat ya? Apa ya kira-kira? Jadi tema malam kita hari ini cocok banget ya. Ini pemuda-pemuda yang aktif dan juga pastinya berprestasi gitu. Kita akan kulik-kulik gimana caranya supaya bisa jadi pemuda yang berprestasi, terus juga apa sih tips and triknya bisa bagi waktu gitu ya. Karena selain duta juga, kalian sekarang statusnya apa? Siswa? Mahasiswa. Nah kalau Doni di mana Don? Kalau aku di Universitas Palangkaraya di Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Jaya. Jaya. Keren, Jaya. Kalau Dela di mana Dela? Kalau saya sendiri, saya berkuliah di Stikes Ekhara Palangkaraya dengan program studi S1 Keperawatan. Perawatan. Halo deh. Ya, enggak gitu. Oh, nggak tahu kan? Biasanya nyoba lah. Abang kan juga ini lah, diundang kan. Oke, berarti kan kalian juga ini ya statusnya mahasiswa gitu ya, sambil kuliah gitu ya, terus juga dapat prestasi sebagai duta. Nah kayak Doni juga aku lihat nggak cuma duta, juga aktif di Pramuka kan kalau nggak salah. Pramuka aktif, terus juga apa lagi organisasimu Don? Di BEM juga? Enggak, di Himane Kak. Kalau Di Himane ya. Nah aku lihat tuh kan aktif gitu ya. Kadang ada Raimuna gitu kan, terus tiba-tiba dari Raimuna berangkat lagi ke Pangkalan Bun, ke Tanjung Puting, terus tiba-tiba di Palangka jadi Duta Taman Bunga, nah gitu. Gimana tuh? Kebalik nggak waktunya atau Duta Taman Bunga dulu? Duta Taman Bunga dulu Kak. Oh, Duta Taman Bunga. Nah, ya itulah. Pokoknya kita balik aja waktunya sini. Nah, itu kira-kira gimana tuh bagi waktunya kalau Doni sendiri bisa seberprestasi itu, tapi juga tetap di kuliah tuh gimana? Apa jangan-jangan kuliahnya terkorbankan nih? Enggak sih Kak, aman. Aman ya? Aman. Gimana tuh bagi waktunya? Apa ada orang dalam dosen kan? Oke, siap. Jadi sebenarnya gini teman-teman, aku karena berkuliah di jurusan Administrasi Negara, jadi kami itu ada yang namanya mata kuliah manajemen. Nah, ada juga yang namanya mata kuliah manajemen publik. Nah, dari hal mata kuliah itu tadi, jadi kami sebagai mahasiswa itu belajar Kak, bagaimana memanajemen waktu ataupun organisasi supaya salah satu ini tidak ada yang terkorbankan. Nah, seperti itu sih Kak. Tetap jalan ya dua-duanya Iya. ya, kuliah jalan. Berarti ibaratnya karena ada ilmu manajemen tadi jadi bisa manajemen waktu gitu. Iya. Nah, kalau Dela nih juga gimana? Kan soalnya kalau setahu aku ya, perawat itu kan banyak prakteknya tuh. Iya, Terus betul. ada magangnya. Iya, betul. Terus juga harus sering-sering latihan infus lah, Iya, betul, nyuntik betul. lah atau tensi kayak gitu. Nah, tuh gimana tuh? Soalnya kan menurut aku perawat itu kan apa ya, belajarnya lumayan berat gitu ya. Iya. Hafalan vena lah, hafal Iya. vena karpal ini itu gitu ya. Aku yang nggak tahu namanya itu. Nah, itu gimana tuh? Tetap bisa bagi. Oke, jadi gini teman-teman. Kebetulan Dela sendiri kan kuliah baru masuk di semester 3 sekarang. Dan kemarin itu masih di semester 2 dan kebetulan waktu pemilihan Duta Bawi Taman Bunga itu ada kesempatan libur. Libur. Ya, libur. Jadi Dela memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa membagi waktu untuk event maupun di kuliah. Kuliah. Iya. Berarti di waktu luang ya. Iya, kemarin betul ya. Kak. Nah, kalau Doni ini kan emang track recordnya udah duta gitu ya, udah hatam lah kalau menurut aku ya, kalau Doni ya, buat teman-teman yang sering lihat muka Doni mungkin nggak asing gitu. Nah kalau Dela sendiri, nah ini kali pertama, kali kedua ya, dua kali ya. Nah itu gimana tuh? Apa emang sudah expect karena libur? Kayaknya aku persiapan nih buat Duta Taman Bunga ya? Atau memang kayaknya aku coba dulu deh kayak gitu. Awalnya gimana tuh? Kalau boleh jujur sebenarnya nggak expect sih Kak kalau bakalan menang, karena memang mikirnya. Aku sudah yakin sih kamu menang di hati aku. Iya. Aku sih tahu kamu pemenang di hati aku. Cuman gitu. saya diyakinkan lagi sama salah satu senior juga di DTB di Duta Taman Bunga. Beliau juga memotivasikan saya. Jadi katanya kamu coba lagi aja. Siapa tahu di sini ada rezekimu. Karena emang ini kesempatan yang Duta Taman Bunga sendiri kan 2 tahun sekali ya Kak. 2 tahun sekali. Jadi ini kesempatan kamu memanfaatkan waktu ini. Jadi coba lagi aja. Coba lagi aja. Kalau nggak salah, kalau yang dulu itu yang ceweknya Kayawan ya, dutanya. Iya, betul. Kayawan ya, ingat aku. Berarti ini kan 2 tahun sekali, berarti kalian nanti akan memegang jabatan ini selama 2 tahun ya? Iya, betul Kak. 2 tahun jabatan. Nah, selama 2 tahun jabatan ini, apa nih yang kalian siapkan nih? Apakah ada program kerjanya? Kayak Doni dulu kan dengan menjawet, atau 2 tahun kan lumayan lama nih Don. Iya. Nah, atau gimana tuh? Apa kalian nanti akan dikirim ke mana, ke sini. Ke berbagai tempat. Bisa jadi kan? Ya, jadi karena Duta Taman Bunga ini lebih fokusnya ke adat istiadat dan budaya di Kalimantan Tengah. Jadi untuk saya sendiri Kak, aku itu lebih memfokuskan untuk mengembangkan program yang aku mau bawakan
ke depannya ataupun sebelum aku mengikuti ADTB kemarin. Bikin program gitu ya. Ya, jadi program kemarin itu ada yang namanya program ataupun Aplikasi. platform digital yang namanya Kaharati atau dari akronim dari Kalteng Hapakat Rajin Harati yang berbasis social enterprise. Nah, Gitu itu ya. Ya. Aku ini penasaran sebenarnya, Dor. Kamu tadi kuliah jurusan ilmu politik, Iya. tapi Ya. desain aplikasi. Bisa Website. belajar. Oh, bisa. Tugas kita itu kan sebagai seorang politisi itu harus bisa mengintegrasi. Widih, Oh, iya. ngeri. Ini nih, keren ya. Bisa bagi waktu, multi talent, terus bisa integrasi antara digital dan kebudayaan kayak gitu. Nah, kalau Dela sendiri gimana kemarin? Oke, ya baik Kak. Untuk program Dela sendiri kemarin itu mengangkat bagian teknologi juga Kak. Sama ya? Ya, tapi dengan tema pengembangan teknologi virtual reality, fokusnya itu di Museum Belanga Kak. Oh. Ya, kenapa di Museum Belanga? Karena Dela sendiri kan ngelihat di Museum Belanga itu kan tempat peninggalan sejarah ya dari semasa hidup sampai dari semasa dia hidup sampai meninggal. Ya. Jadi alasan Dela ngangkat Museum Belanga karena ngelihat perkembangan zaman ya Kak ya, dimana perkembangan zaman sehingga anak muda itu kurang Kak minat dan bakatnya kunjungannya ke museum. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi virtual reality ini Lebih juga sering gitu ya ya, Kak. menjadi daya tarik bagi generasi muda juga Kak untuk mencoba hal baru yang ada di sini. Dengan teknologi ini sendiri dia itu nggak cuman hanya untuk masyarakat Kalimantan Tengah, tapi dengan orang-orang luar juga bisa mencoba dengan teknologi ini. Keren ya, dua-duanya teknologi nih. Aku kira tadi Dela bakal ini karena mungkin dia jatuhnya perawat atau biar gitu, jadi dia obat-obat tradisional aja gitu, tapi versi yang udah uji klinis atau diangkat lagi kayak Bajaka gitu kah, atau akar-akaran yang terkenal dari Kalimantan, ternyata lebih ke teknologi kali ini ya. Oke. Nah, ini kan sekarang sudah menjabat jadi duta gitu ya. Nah, ada nggak perubahan yang udah dirasain teman-teman itu? Misalnya selama jadi duta, aku jadi endorse kak, wih, amin, nggak apa-apa. Ya aku udah di endorse, ya lumayan lah ada skincare gitu. Atau siapa tahu ada teman yang dulu awalnya nggak pernah negur, sekarang mulai negur. Atau mungkin ada mantan yang dulu kayak, ih apa sih kayak gitu. Sekarang kayak udah mulai sehat kayak gitu. Biar silaturahmi tetap terjalin 100 ada gitu. Gimana? Apa aja nih udah perubahan? Mungkin Dela dulu deh, karena Doni banyak nih kayaknya udah di perubahan ya. Baik, kalau secara perubahan pasti ada ya Kak ya, pasti ada. Di karir itu pasti ada, di lingkungan pertemanan juga pasti ada. Ya, kalau di karir seperti yang Kak sebutkan tadi, mungkin endorse sudah mulai masuk. Udah mulai masuk ya. Nah, ini buat yang lagi dengar mungkin mau endorse, mungkin UMKM terima juga ya. Siapa tahu kan, Kadang aku punya nih keripik plaka gitu ya. Boleh nggak Pak bikinin videonya? Tapi di jembatan Kalimantan, jembatan Kahayang kayak gitu. Di Pantai Gosong kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kan siapa tahu kan, budgetnya berapa Kak? Aman gitu ya. Iya. Kalau di pertemanan gimana nih? Ada kalau untuk pertemanan sekaligus lingkungan kali Kak ya. Sekarang juga makin banyak tuh komunitas-komunitas yang menawarkan untuk gabung gitu Kak. Bisa nggak gabung di sini-sini kita kolaborasi gitu Kak. Udah mulai banyak undangan gitu ya. Siap. Nah kalau Doni nih kan udah banyak nih duta-dutanya. Pasti perubahan banyak. Endorse sudah banyak kayaknya nih. Sudah banyak membawa-bawa nama Kalimantan lah kayak gitu kalau Doni. Ya kalau dari aku sendiri sih Kak, lebih ke penjenamaan atau personal branding. Karena memang tujuanku dari awal untuk ikut semacam kegiatan kayak gini kan untuk lebih meningkatkan kualitas diri kita. Karena memang tujuan hidupku untuk menjadi berkat, untuk menjadi seorang pemimpin di Kalimantan Tengah, menjadi seorang pemimpin Dayak yang dapat membimbing dan menuntun masyarakat-masyarakat secara berkolaborasi. Dan emang udah ini ya, udah planning banget, sudah masuk jurusannya pas, kemudian juga dari ininya memang lagi bangun personanya untuk karir ke depan gitu. Udah tertata. Ini memang tipikal anak muda yang aktif gitu ya, dan juga sudah tahu ke depannya harus ngambil apa gitu. Nah, gimana sih? Sudah ada pertanyaan nggak ngedengar prestasi-prestasi mereka kayak gitu? Oke, tadi kan sudah ceritanya pengalamannya. Tapi saya penasaran Kak, nih arti dari
duta tarung bunga ini dulu apa. Mungkin teman-teman pemirsa di rumah juga penasaran ya. Apa bedanya dengan duta pariwisata? Oh iya. Apa bedanya dengan duta yang lain? Ya, jadi Duta Tambun Bunga ini diambil dari kata dua tokoh pahlawan Betul. dari suku Dayak Ngaju. Yang pertama itu tokoh Tambun, Tambun. Dan yang juga dimana- Bungai. Ya, dan juga Bungai, di mana Tambun ini merupakan anak dari Temanggung Serupoi dan Iya. Bunga ini merupakan anak daripada Temanggung Sempur. Iya, betul sekali. Dan juga fokusnya daripada Duta Tambun Bunga ini adalah untuk melestarikan adat budaya dan juga keperawatan yang ada di Kalimantan Iya, Tengah. betul. Berarti tujuannya adalah menjaga budaya. Iya, betul Kak. Kalau mungkin kalau di sekarang kan ada yang namanya apa dewan adat gitu ya. Iya. Menjaga adat-adat di Kalimantan gitu, khususnya di anak muda gitu ya. Ya mungkin kurang tahu nih tentang budaya dari leluhurnya gitu. Oh iya, Doni asli Katingan ya? Bukan? Pulang Pisau. Pulang Pisau. Iya. Ya memang sengaja aku salah ya. Nah, kalau Dela gimana dia? Kalau Dela sendiri aslinya dari Kabupaten Gunung Mas, tapi memang sudah lama tinggal di Kota Pelanggar Oh, aja. malah ya. Nah, kalian kan berdua beda nih asalnya. Nah, pasti budaya dari masing-masing kabupatennya beda juga dong. Iya. Nah, kalau Doni, apa budaya dari Pulang Pisau yang menurut Doni ini harus dijaga dan harus diketahui nih sama anak-anak muda zaman sekarang? Oke. Kami punya di Pulang Pisau itu yang namanya Sansana Bandar. Sansana Bandar. Jadi Sansana Bandar ini merupakan salah satu kesenian dan juga kesastraan yang pada saat ini di Pulang Pisau itu sangat dijaga dan terus dilestarikan, Kak. Karena apa? Sansana Bandar ini hanya ada di Kabupaten Pulang Pisau Di aja. Pulang Pisau. Iya. Jadi tuh contohnya lebih kayak apa tuh, sajak gitu kah, puisi atau kecapi gitu apa gimana tuh? Aku belum ada gambaran ya, Iya. karena aku kurang Pulang Pisau nih guys. Kalau dia Belum, dari belum. kata Sansana itu kan Mhm. bercerita. Bercerita. Nah, dan digabung dengan Sansana Bandar yang merupakan salah satu tokoh. Makanya yang tadi saya bilang kan bandar pariwisata, Kak. Jadi Oh. bandar itu diambil dari tokoh zaman dulu di Kabupaten Pulang Oke, Pisau. oke, berarti Ah, lebih ke kesenian Iya, bercerita gitu kesenian ya. bercerita. Bekesah lah kalau Iya. mungkin bahasa kita Dayaknya mungkin Iya, ya. tapi Bekesah. bernada juga. Tapi ada nadanya juga. Iya. Oke, mulai paham aku. Oke. Nah, kalau dari Dela sendiri di Gunung Mas, Kalau di Gunung Mas itu masih kental acara ritual tiwah, Kak. oh Tewa. Iya, Tiwah. Tiwah ya, Tiwah. Iya, mungkin itu sudah tidak terlalu asing didengar ya kan, mungkin masih sering, tapi terkhususnya di kampung Dela itu masih banyak dan Banyak. masih masyarakatnya itu masih banyak yang menganut agama Hindu Kaharingan. Hindu Kaharingan. Iya, kemarin sendiri tuh sebelum pemilihan Duta Tambun Bunga juga masih ada baru Masih Kak. ada. Iya, melakukan acara ritual tiwah di Nah, sana. mumpung ini aku sering dengar Tiwah deh, cuman aku nggak tahu persis. Nah, apalagi mungkin partnerku yang satu ini dia dari Nias gitu ya, jauh gitu ya. Oh. Aslinya asli Nias gitu. Nah, aku tuh satu penasaran di Tiwah itu kerbau kan ya, yang Iya, betul ditombak Kak, ya. kerbau sapi. Kerbau atau sapi kan. Nah, itu dagingnya nanti dibagikan atau gimana tuh? Apa aku tuh penasarannya itu karena dulu aku pernah dapat cerita ya, teman-teman. Iya. Jadi temanku tuh dia ikut Tiwah, terus tiba-tiba dia datang ke aku kayak, aduh kenyang banget aku tadi habis ikut Tiwah, dapat daging sapi. Aku tuh membayangkan ini ditombak langsung di barbecue gitu, atau gimana nih kan? Aku kan penasaran kan, karena aku juga lapar. Jadi gimana tuh? Iya, jadi sebelumnya itu benar yang kakak sampaikan tadi, jadi kerbaunya itu ditombak terlebih dahulu. Jadi sebelum kerbaunya itu benar-benar meninggal, jadi baru dipotong Kak, Oh, baru dipotong, disembelih dipotong. gitu ya. Jadi kerbaunya itu nggak langsung meninggal gitu Kak. Iya, Oh gitu, terus baru dimasak. iya betul. Oke, soalnya aku tuh nggak tahu ya, mungkin imajinasi waktu kecil tuh ditombak, terus dagingnya tuh bisa langsung dimakan. Hah? Gimana masaknya? Iya, dia meleleh di mulut. Aku tuh masih ngebayangin sampai sekarang akhirnya terjawab oleh Dela. Terima kasih Dela ya. Akhirnya penasaranku tidak kembali lagi. Nah, berarti yang satu Bekesah tadi ya, Iya. yang satu membawa cerita Tiwah yang mau dijaga. Nah, kalau menurut kalian ya, sekarang apa sih tantangannya untuk ngejaga adat istiadat itu tadi? Kalau dari Dela deh dulu, apa susahnya? Apa mungkin kayaknya anak zaman sekarang nggak suka sapi Kak, sukanya beli motor. Iya, itu salah satunya. Bener ya? Iya, benar. Asal lagi. Bener Asal lagi. Iya. Kalau tantangannya sendiri tuh di perkembangan zaman ya Kak, benar yang Kakak sampaikan tadi, di mana anak muda sekarang tuh kan lebih tertariknya itu ke kebudayaan luar, kebudayaan timur Kak. Jadi itu salah satu tantangan bagi kita, khususnya bagi generasi muda ya Kak. Makanya dari kembali lagi Kak, kenapa alasan Dela mengangkat perkembangan teknologi, karena ngelihat perkembangan zaman juga Kak. Generasi muda itu kan ngelihatnya
ngapain Atau sih ke museum gitu, gak ada yang tertarik, gak ada yang menarik di museum, hanya ada barang-barang yang udah lama gitu. Jadi dengan adanya teknologi ini akan menjadi daya tarik sekaligus media promosi Jadi juga promosi Kak. gitu. Iya. Oke. Sebenarnya ada daya tarik ke museum untuk foto-foto museum dia. Iya. Terus difotoin dari belakang, terus captionnya difotoin sama ayam nih. The only one. Nah, tapi aku jadi keingetan lagi. Tiwah itu biayanya besar nggak? Kalau Betul Kak, Tiwah itu sangat-sangat besar. sangat besar ya. Iya. Tapi itu nggak harus langsung dilakukan kan buat apa sih, penyucian tulang ya? Itu sekaligus Kak. Sekaligus ya? Sekaligus dilakukan. Dari pengangkatan dari dalam kuburnya sampai dimasukkan ke dalam sandung namanya Kak. Iya, Iya. sandung. Nah itu berarti misalnya ya ada orang baru meninggal itu boleh langsung ditiwah atau harus nunggu dulu atau Nggak boleh Kak. Nggak boleh? Iya. Oh, harus nunggu dulu berarti ya? Biasanya itu paling minimal itu 1 tahun Kak. Oh, Dan 1 itu tahun. paling minimal sekali. Minimal. Iya. Dan bahkan biasanya ada juga yang nggak mau Kak. Nggak mau. Iya, tunggu benar-benar bersih lah. Bersih tulangnya. Iya. Siapa tahu kan ada sultan. Alah beli sapi 5 sini. Aku mau tapi besok kayak gitu. Siapa tahu kan, nggak tahu ya. Makanya aku nanya supaya benar. Iya. Nah, kalau Doni kan berkesat tadi. Apa sih, aku susah banget kan? Sansana Bandar. Iya. Sansana Bandar. Nah, Sansana Bandar ini kalau menurut aplikasi tadi berarti bisa nih dimasukin ke program Doni bisa. gitu ya. Betul. Jadi itu berarti nanti kayak audio gitu, ada cerita-cerita Iya, tepat sekali. masyarakat setempat gitu ya. Iya. Oke, terus jadi gimana tuh? Karena- Lanjutin. iya. Jangan nanti aku yang jadi Siap. dutanya nih. Aku yang jadi dutanya nanti. Ya, jadi karena fokus daripada platform digital Kaharati ini tadi Kak, itu dia mengintegrasi semacam kebudayaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena juga budaya ini merupakan salah satu dari 6 aspek pembangunan nasional. Ya, jadi sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan dan pertahanan. Jadi budaya ini merupakan salah satu peranan penting. Karena juga budaya ini bisa menjadi salah satu faktor untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Jika kita dapat memaksimalkan potensi daripada budaya itu Kak. Nah makanya aku kemarin ngebuat dari project ataupun platform digital Kaharati ini menggunakan basis design thinking. Nah, design thinking proses. Jadi diambil dari keluh kesah masyarakat bahwasanya budaya yang ada di Kalimantan Tengah ini masih belum dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan Kak. Nah, contohnya aku kemarin membawa salutup atau topi khas suku Dayak. Nah, itu kan masih belum dikenal secara lebih luas kan Kak. Namanya juga ya, mungkin ini topi purun kayak gitu. Ya, topi purun. Nah, Apa bedanya dengan topi purun nih? iya. Topi jerami One Piece tuh. Nah, jadi Kaharati ini tadi dia mengintegrasi semacam apa saja sih objek budaya ataupun selain budaya ada yang bahasa, pariwisata, bahkan ekonomi kreatif itu diintegrasikan di dalam satu aplikasi yang namanya Kaharati. Keren ya. Keren. Dua-duanya melek teknologi, dua-duanya muda, dua-duanya juga sangat mengenal sekali gitu dengan budaya aslinya, budaya nenek moyangnya. Dan kita masih mau nanya-nanya lagi ke, ada yang mau ditanya nggak? Banyak sekali Kak. Oh, ya. Oke, aku nanya nih. Daftar jadi duta itu ribet gak sih Kak? Oke, jangan dijawab dulu. Oke, teman-teman, jangan dijawab dulu. Kita jeda dulu, kita kasih satu buah iklan dulu buat teman-teman yang ada di rumah biar penasaran. Check it out. Halo TikTok, balik lagi nih sama kita ya. Tadi kita sempat pause ya di tengah-tengah ya. Tadi lagi ngebahas gimana Syarat jadi duta. Langsung aja dijawab sama siapa nih? Enak ya, Dela Dela aja. Karena ini saling tunjuk-tunjukkan. Ya udah pingsut deh. Yang kalah nanti jelasin gitu. Ini siapa nih? Ya, jadi untuk syarat Duta Tamun Bunga ini yang paling utama dan yang pertama merupakan generasi ataupun keturunan langsung dari Provinsi Kalimantan Iya, Tengah. betul. Yang pasti Putra harus daerah ya. putra daerah Putra-putri daerah. dan juga harus menguasai minimal satu budaya yang akan dibawa di Duta Tamun Bunga. Oke. Nah, mungkin selanjutnya boleh Dela. Oke, bagus. Sudah yang enak-enak udah tahu. Susah lagi, dia lah susahnya. Oke, apa tuh?
Kalau syarat selanjutnya yang pasti punya bakat di bidang kebudayaan, Kak. Contohnya salah satu dia menguasai tarian adat Kalimantan Tengah, alat musik tradisional, itu juga, Kak. Salah satu termasuknya. Iya. Terus ada lagi? Kalau syarat fisik mungkin di tinggi badan ya, Kak. Tinggi Kemarin badan. ada ya. Oh, berapa cowok biasanya? Minimal. Berapa kemarin? 160, 170? Iya. Iya, 165. Iya, 160. 160. Heeh. Yang mana nih? 160. Jadi nego dong. 160. Udah harga apa sih? Dikira marketplace. Berapa? 165? Iya, Iya, 165. iya. Ya kisaran 165. Iya, Ya. Oh, harga kawan. Oke. Terus kalau yang cewek? Kalau yang cewek kalau tidak salah 155, kalau enggak 155. 152 kalau nggak salah juga kalah. Oke, nggak apa-apa. Iya. Ya kita inilah maklumi lah nanti Iya. kita bertawar di belakang ya. Oke, berarti 152, 155. Terus apa lagi? Ada boleh minus matanya kah atau Oh, gimana? itu Bebas Teman-teman. saja. Ah. Yang penting putra putri daerah, Iya, betul, Kak. kemudian sesuai tinggi tadi, Mm. kemudian bisa menguasai Iya, kesenian daerah. Iya. Kalau Dela kemarin apa unjuk bakatnya atau Oh. yang ditampilkan seni budaya daerahnya? Kalau Dela sendiri kemarin itu bawain musik tradisional, main kecapi Main dan kecapi. menari, Kak. Oh. Iya. Oke, sambil menari sambil kecapi. Iya, betul. Terus, kalau Doni? Kalau aku tari dan Tari. kuntal skepeng. Oh, sudah lihat Tabo. Oh, oke, siap. Sudah lihat. Pakai papan juga? Enggak. Enggak. Iya, nanti aja deh aku ngerasain. Ya. Oke, berarti kuntau skepeng ya. Iya. Itu berarti bela diri Bela diri Iya. khas suku Dayak. suku Dayak. Oke, kalau kecapi tadi kan alat musik nih. Iya. Terus tariannya tarian apa? Kemarin tarian Bawi Belinga, Kak. Bawi Belinga. Iya, di atas gong. Oke. Nah, kan kalian berdua muda, terus berbakat, terus juga bisa kesenian, terus juga apa lagi ya, canggih gitu ya, teknologi juga menguasai gitu ya. Nah, kalau selama kemarin menurut kalian ya, waktu pemilihan itu, ada nggak mungkin yang, oh kayaknya ini saingannya berat deh kayaknya, atau mungkin kayaknya bukan aku, atau memang udah pede kayak gitu. Kayaknya aku visi misinya beda nih dari yang lain, mereka kok kayak gini ya, biasanya kan kayak Iya. gitu ya, kayak merasa beda sendiri atau gimana gitu. Gimana nih Don? Iya, kalau dari aku sendiri sih Kak, karena memang panggilan untuk mengikuti Duta Tambun Bunga itu adalah untuk dapat menjadi berkat nih, untuk dapat terus membantu Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat mempromosikan budaya-budaya kita. Nah, tentunya dari hal itu, dari hal kecil seperti itu tadi, tentunya semakin membuat aku yakin lah untuk bisa menjadi seorang duta atau tambun bunga. Jadi setiap ada perkara-perkara kecil. Pede berarti Iya. ya, pede, bagus nih, keren. Terus kalau Dela sendiri gimana nih? Kalau Dela sendiri sebenarnya tujuan Dela ngikut ini yang pertama nambah pengalaman juga ya, Kak. Dari yang sebelumnya ada juga senior saya yang mengatakan kalau kamu ngikut event atau lomba itu tujuan kamu itu harus menjadi pemenang. Harus jadi pemenang. Iya, tidak hanya mencari pengalaman tapi juga harus bisa menjadi pemenang. Iya. Oke, keren banget. Apa rahasia pede kalian berdua nih? Ada boleh di-share nggak sama teman-teman? Biar lebih Aduh, percaya ya. diri lagi. Oke. Soalnya banyak nih sebenarnya orang ini berbakat, orang itu dia bisa main alat musik atau dia bisa nari gitu kan. Oke. Cuman kadang dia kayaknya aku nggak pede Kak misalnya, kayaknya jelek ya ada yang lebih bagus kayak gitu, takut. Nah kalian ada pernah di fase itu juga kah atau langsung tiba-tiba semua orang kayaknya nggak langsung hebat kan? Iya, Nggak benar. langsung maju kamu kayak gitu kan? Iya. Ya. Nah gimana tuh kalian mengatasi fase mungkin nggak pede atau gimana cara ngatasinnya? Mungkin Doni ngajar orang kah atau mungkin memperbaiki diri kah? Iya. Atau gimana? Kalau aku sih Kak, tergantung mindset kita sebagai seorang individu. Nah, yang pasti kita semua manusia itu kan pernah yang merasakan masa di mana kita berproses seperti itu tadi. Nah, jadi caranya jangan pernah malu, latihan terus setiap hari karena practice makes perfect. Widih, bahasa Dayaknya keluar. Practice makes Itu sih, Kak. perfect ya. Latihan terus, berarti Doni juga dulu latihan juga Iya. kan. Makanya banyak ikut duta-duta ya. Itu bentuk Iya, latihannya betul. juga kan. Sampai akhirnya sekarang jadi juaranya nih, winnernya Iya. gitu ya kan. Nah kalau Dela sendiri tipsnya ada nggak nih? Untuk tipsnya sendiri selalu percaya diri itu utama, guys. Itu kunci yang paling utama dipegang Dela terlebih dulu, itu percaya diri. Yang kedua terus belajar dan mencoba dan keluar dari zona nyaman kalian. Iya.
Kayak dia nih awalnya biasanya ahli main jari-jarinya diperawat gitu. Ya, Iya, ahli betul. berjalan, terus nyanyi, terus nari gitu ya. Nah, mungkin kalau yang mahal itu kita skip dulu nih, kita lebih ke personal. Mungkin aku pengen nanya ya, hobi nih ya. Mungkin agak telat sih nanya ya, tapi aku penasaran, orang-orang sibuk ini masih sempat nggak sih ngejalanin hobinya? Iya. Apalagi kan kayak kalian kan kuliah, terus juga menjabat jadi duta. Pasti ada sela-selanya jenuh juga gitu Iya. kan, atau Iya. mungkin capek lah kayak mungkin aduh padat nih seminggu kayak gitu. Nah tapi masih sempet nggak kayak hobinya gitu? Kalau kalian hobinya apa, terus sempet nggak masih ngelakuin hobi? Mungkin Dela nih hobinya apa? Berkuda ya? Karena di status postingannya ada kudanya gitu ya. Siapa tahu kan iya Kak, aku punya kuda. Kalau untuk hobi di bidang olahraga sebelum terjun di dunia modeling atau duta-duta kayak gini, Dela tuh passionnya di voli Kak. Oh volley? Iya, di voli. Wih, keren ya, keren volley ya. Ini ya, apa namanya? Lanjut, aku mau nyebutin acara TV lain lagi tadi. Iya. Selain itu biasanya adalah sore hari itu jogging juga. Jogging, Iya. berarti olahraga. Iya, betul. Hobinya olahraga. Kalau sekarang masih sempat nggak? Masih biasanya hari Minggu masih ada waktu kan Kak, sore-sore itu. Lari. Iya, jogging. betul. Volley-nya enggak? Volinya sekarang udah berkurang Kak. Iya, karena kan kalau volley itu biasanya kan terkenal perempuan yang agak tomboy-tomboy Iya. ya Kak. Iya, jadi karena sekarang dunianya di Tapi modeling. sekarang kan ada nih, salah satu pemain volley yang lagi terkenal juga. Terus dia juga tomboy, terus dia kemana-mana maksudnya karena volley tadi gitu, banyak betul. cowok-cowok yang ngefans, terus dia diundang ke TV juga gitu. Apa mungkin mau kayak gitu kan? Kalian Iya. bisa jadi. Kalau Dela sendiri fokusnya ke dunia itu dulu Kak, di dunia modeling sama dunia duta. Duta dulu Iya. ya. Oke. Berarti volley-nya Iya, sekedar untuk sekedar hobi hobi, aja, gitu iya ya. betul. Atau mungkin volley-nya sekedar hiburan di komplek kan bisa tuh. Ya ada lapangan gitu, terus main sama tetangga kayak gitu. Kalau Doni hobinya apa nih? Kalau aku yang pasti olahraga. Olahraga. Apa tuh olahraganya? Volley juga, jangan kalian. Di Jadi musuhnya Dela nih Doni. Aku sebenarnya. di gimnastik, terus Gimnastik. basket sama badminton. Oke, nah kalau gimnastik itu kan perlu waktu tuh latihannya. Gimana tuh bagi waktunya? Kan ini sibuk gitu. Nah, terus kalau gimnastik itu kan perlu berapa kali latihan seminggu. Iya. Nah, gimana tuh bisa nggak bagi waktunya? Biasanya kalau 1 minggu itu kan ada 7 hari. Jadi ya 7 hari. Aku tahu 7 hari. Aku tahu 7 hari. Jadi kalau lengkap. Iya, iya. Jadi ambil di program di 4 hari biasanya. Oh, 4 hari. 4 kali seminggu. Nah, jadi kan kita kuliah juga, jadi memang harus Berarti sambil kuliah, sambil Iya. nge-gym juga, gimnastik tadi, betul. sambil duta juga, sambil melaksanakan cita-cita juga Iya, ya. karena gimnastik tuh ibaratnya healing lah bagi gue. Iya. Iya. Benar, karena kalau misalnya mungkin udah jenuh nih, mungkin di duta udah sana kemari capek kan, mungkin bosen atau mungkin lagi capek, mungkin titik jenuh aja kayak gitu ya, lagi kebanyakan acara gitu. Nah, olahraga atau ini kan lumayan gitu ya hobi-hobi kayak gini. Nah, soalnya banyak orang kan yang mungkin dia stres nih, mungkin Iya. terlalu sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya larinya ke hal-hal yang negatif, atau mungkin dia malah salah pergaulan, atau mungkin ya hal-hal yang tidak pas lah kayak gitu ya. Nah, kalau kalian sendiri kan ada nih jelas olahraga kayak gitu. Nah, terus Doni juga tadi gimnastik, ini tadi volley, dua-duanya sama-sama olahraga. Kalau misalnya hobi yang itu kan fisik juga nih. Iya. Iya. Nah, kalau mungkin hobi yang lebih nyantai mungkin apa nih, kayak mungkin apa, nonton atau baca buku kayak gitu. Baca buku capek juga sih sebenarnya matanya. Kalau bacanya tengah malam ya. Kalau tengah malam sih ya. Kalau aku sih capek sih karena bacanya agak ngantuk kayak gitu. Nah, kalau yang lebih santai nih kan itu tadi lumayan ya, olahraga tuh pasti ya buat kesehatan. Kalau hobi yang nyantai kayak gitu. Nyantai ya. Aha. Lebih berorganisasi. Organisasi tuh, organisasi tuh nyantai. Perlu dipertanyakan sih. Kayaknya di mana? stamina kan masih banyak dong. Terus juga filmmaking kan. Karena, Filmmaking, ya, oh, suka oke. buat film, suka buat video. Fotografi sinematik gitu ya, Iya. gitu. Oke. Itu bisa. Nah, itu lumayan, itu santai. Nah, tapi mikir juga konsepnya. Iya. Iya. Oke. Kalau Dela, Kalau dia sendiri hobinya, kalau hobi santai biasanya di rumah masak sih Kak. masak. Iya. Oke.
Kayak masak ini apa ya, makanan resep Iya. gitu. Atau Nyoba-nyoba di resep TikTok, baru. di Ngeliat TikTok Chef gitu Juna kan. gitu. Sebelah Rafael gitu Iya. kan. Kayak dia hobi film, mereka nonton film tidak ada. Kalau ada yang hobi film kan aku mau nanya film favoritnya apa kayak gitu kan, lumayan direkomendasi ke teman-teman. Nah, kalian sibuk kan, tadi juga hobi tetap jalan, terus juga ada dunia masing-masing gitu kan ya. Kayak Dela sambil modeling sambil bidan, terus juga Doni dengan organisasinya healing tadi ya. Itu maksudnya healing tadi. Nah, itu kan sibuk banget ya kalian. Nah, kayaknya sudah jadi apa ya? Maksudnya sudah jadi seorang pemuda yang aktif banget gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau kasih satu tips nih ya buat temen-temen yang mungkin masih mager atau masih belum gerak gitu ya. Nah, apa saran kalian atau mungkin pesan lah buat mereka-mereka yang masih belum ada gerak gitu. Gimana nih kan kita sebagai pemuda gitu. Nih apa nih gitu kan? Greget gak sih kayak gitu. Nah, mungkin dari Doni dulu nih yang ingin bawa. Jadi kadang kita sebagai manusia itu Kak pasti ada yang namanya rasa malas Iya, atau betul. rasa ingin menunda-nunda atau yang kita kenal dengan prokrastinasi. Wih, di bahasa. Jadi gimana sih caranya keluar dari zona nyaman kita itu tadi? Yang pertama kita harus berpikir kita nih kedepannya mau jadi apa Kak? Oke. Nah, kita harus tahu tujuan hidup kita ya. Goals-nya ya. Ya, dengan cara berfilsafat. Nah, jadi terus berpikir dan terus berpikir apa tujuan hidup kita, berpikir dan bertanya kepada diri kita sendiri. Nah, setelah kita sudah tahu jawaban dari tujuan hidup kita, baru langkah pertama dari hal-hal kecil. Contohnya mungkin membersihkan spray tempat tidur kita. Nah, dari hal itu. Jadi dari hal-hal kecil itu tadi akan membuat hal-hal yang akan besar di kemudian hari. Jadi tips untuk teman-teman semua adalah setia pada perkara-perkara kecil. Oke. Mulai dari hal-hal kecil Iya. ya. Dari bersihin spray, sapu-sapu kamar, Iya. rapi-rapi tempat tidur, cuci sepatu kayak gitu. Kalau Dela nih gimana? Iya. Kalau dari Dela sendiri yang pastinya berani Kak. Berani. Dan harus keluar dari zona nyaman seperti yang Kak Doni sampaikan tadi, karena jujur Dela sebelum bisa jadi seperti sekarang dulu juga takut Kak. Takut untuk mencoba karena merasa apa sih yang saya punya, yang di dalam diri saya itu apa sih yang ada. Bisa dibawa. Iya. Gitu ya. Yang pertama kalian pastinya cari basic dan kemampuan kalian tuh di mana. Itu yang utama juga Kak. Oke. Nah, ya sudah kita kulik-kulik ya, ternyata duta kita ini selain pintar tadi terus juga aktif banget dan bahkan hobinya pun aktif gitu. Gak ada hobinya malas gitu. Kan ya orang aku kayaknya hobinya main game atau mungkin tiduran. Aku biasanya kalau lagi libur tiduran sambil nonton film gitu kan. Nah, ini nggak ada males-malesnya sama sekali ya. So buat teman-teman kita bakal balik lagi nih ya setelah jeda berikut karena kita udah menemani cukup lama ya teman-teman. Kita kasih satu buah iklan dulu buat teman-teman yang ada di rumah. Making sense.